Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang sistem dan kebijakan akuntansi sektor publik. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami, Nelly Saada Aprilia dengan NPM 185, Muhammad Afisiana dengan NPM 198, Aziza Julistioningsih NPM 200, dan Laila Rizkia NPM 201. Kerangka komprehensif prosedur penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama, dasar penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Kedua, pendekatan penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Ketiga, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Keempat, langkah-langkah penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Kelima, jenis penetapan penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Yang keenam, ilustrasi jenis penetapan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi. Ketujuh, hal-hal yang harus digunakan sebelum menyusun sistem akuntansi sektor publik. Kedelapan, siapa yang harus menyusun sistem akuntansi sektor publik. Kesembilan, masalah penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Kesepuluh, pengendalian manajemen dalam penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, komposisi komprehensif penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Selanjutnya, sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur baik manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD. Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kebijakan akuntansi sektor publik. Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Selanjutnya, prosedur sebelum transaksi berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Prosedur setelah pengesahan anggaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas umum pelaksanaan anggaran setelah disahkan. Yang kedua, prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan anggaran belanja daerah. Yang keempat yaitu prosedur pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Prosedur pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah dibagi menjadi 2, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya dan dana cadangan. Yang kedua, prosedur pengajuan belanja oleh unit kerja. Yang ketiga, prosedur manajemen kas pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu prosedur pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas dan prosedur pengelolaan kas non-anggaran. Yang keempat, prosedur pencairan kas ke unit kerja. Dalam hal pencairan dana, kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, prosedur penerimaan kas oleh unit kerja. Berikut merupakan prosedur penerimaan kas oleh unit kerja. Yang pertama, penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Yang kedua, penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah. Oke, kita masuk di kebijakan dan sistem akuntansi kas. Jadi pengertian kas di sini kas merupakan uang tunai dan yang setara dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Kemudian karakteristik pada kas yaitu kas terdiri dari uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro. Instrumen-instrumen seperti money order, cek terjamin, cek hasil, dan cek pribadi juga dikelompokkan sebagai kas. Tujuannya yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan. Yang kedua, mendapatkan data atau catatan yang akurat tentang kas sesuai dengan input. Yang ketiga, mendukung pembuatan keputusan personil yang mengendalikan fungsi kas.
Kebijakan kas, di sini kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Kemudian kebijakan dan sistem akuntansi piutang. Pengertian dan karakteristik piutang. Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau yang menjadi hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau berdasarkan undang-undang yang sah. Piutang juga timbul dari berbagai aktivitas lain seperti pemberian pinjaman kepada karyawan, pemberian uang muka kepada entitas pemerintah yang lebih rendah, penjualan aktivitas tetap yang sudah tidak digunakan, dan pengakuan akuntansi karena dasar waktu atau basis akrual. Tujuannya yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas dengan perolehan informasi mengenai piutang. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah piutang yang dimiliki untuk pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu sebagai informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam mengonfirmasikan jumlah piutang. Kebijakan piutang. Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah menjadi prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi piutang. Sistem dan prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan penggolongan sampai pada peringkasan transaksi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi piutang pada SKPD. Kemudian kita masuk di kebijakan dan sistem akuntansi persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha atau dalam proses produksi, ataupun dalam bentuk bahan seperti perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian karakteristik persediaan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Dengan titik persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam perjalanan ekspor-impor adalah persediaan barang milik entitas pemerintah daerah yang dibeli dengan perjanjian FOB Shipping Point. Tujuannya yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai persediaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada. Dan yang ketiga, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis. Kemudian kebijakan persediaan. Persediaan ini dinilai di neraca, yaitu pada harga pembelian terakhir, harga standar, dan yang ketiga harga nilai wajar. Sistem akuntansi persediaan. Pada sistem dan prosedur akuntansi persediaan pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan penggolongan sampai pada peringkasan transaksi persediaan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi persediaan pada SKPD. Kebijakan dan sistem akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang harus dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap dalam entitas pemerintah daerah umumnya digolongkan menjadi tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan perlengkapan. Secara umum, prosedur aktiva tetap bertujuan untuk 1. Memberikan prosedur yang baku atas aktiva yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai aktiva tetap mulai dari pengakuan sampai pada proses pelepasannya. 2. Memberikan informasi mengenai aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri, BOT, atau didapat dari donasi atau hibah atau sumbangan. Ketiga, menghasilkan catatan mengenai aktiva tetap yang andal dan dapat dipercaya. 4.
memperhitungkan alokasi biaya untuk penyusutan aktiva tetap, umur ekonomis, dan metode penyusutan yang digunakan. Kebijakan sistem akuntansi aktiva tetap. Pengakuan dan dasar penilaian. Aktiva tetap baru dapat dicatat sebagai aktiva daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. Untuk dasar penilaian aktiva tetap ada 3. Yang pertama, aktiva tetap dinyatakan di neraca pada nilai historis atau harga perolehan. Kedua, harga perolehan aktiva tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku, serta biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkaitan dengan pembangunan hingga aktiva tersebut siap digunakan. Ketiga, jika biaya perolehan suatu aktiva tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar pada saat perolehan. Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi aktiva tetap diantaranya 1. Penentuan aktiva nilai aktiva tetap, 2. Penyusutan aktiva tetap, 3. Pelepasan aktiva tetap, dan keempat penghapusan aktiva tetap. Sistem akuntansi aktiva tetap. Sistem dan prosedur akuntansi aktiva tetap terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama pada SKPD dan yang kedua pada SKPKD. Adapun beberapa perbedaan yaitu prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPD itu meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aktiva tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Sedangkan prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD itu meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aktiva tetap yang dikuasai atau digunakan oleh SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD ini digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aktiva tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD dan atau SKPKD. Kemudian untuk bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aktiva tetap itu berupa bukti memorial yang dilampiri dengan berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang atau di sini antar SKPKD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan juga berita acara penyelesaian pekerjaan. Adapun juga buku yang bisa digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi aktiva tetap ini meliputi 3. Yang pertama jurnal, kedua buku besar aktiva tetap, dan yang ketiga buku besar pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Di sini terpapar ada 10 aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan untuk akuntansi aktiva tetap. Selanjutnya kita masuk kebijakan dan sistem akuntansi investasi. Investasi adalah penggunaan aktiva untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, diantaranya adalah investasi jangka pendek yang memiliki tujuan yaitu untuk menanamkan kas yang sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis entitas. Dan yang kedua, investasi jangka panjang yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang untuk membentuk dana khusus.
Nah, secara umum, prosedur dan sistem akuntansi investasi ini bertujuan untuk memberikan prosedur baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai investasi, mulai dari proses pengakuan sampai pada proses penyelesaiannya. Kemudian, menghasilkan catatan mengenai investasi yang andal dan dapat dipercaya, sehingga nilai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat senantiasa dimonitor dan dikaji ulang. Investasi jangka panjang ini terdiri atas penyertaan modal pemerintah pada badan usaha milik daerah atau BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya, dan pihak lainnya yang terus dipinjamkan. Kemudian, investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Nah, investasi jangka panjang ini dicatat pada saat dana tersebut diinvestasikan. Investasi jangka panjang dicatat berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Selanjutnya, sistem dan prosedur akuntansi investasi pada SKPD ini meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, sampai pada peringkasan transaksi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi investasi pada SKPD. Nah, untuk fungsi yang terkait sistem akuntansi investasi ini adalah pada PPK SKPD, dan dokumen digunakan terdiri atas bukti memorial, jurnal, buku besar investasi, buku besar pembantu investasi. Kemudian, sebagai aktivitas pengendalian, harus dilakukan suatu studi kelayakan dan perhitungan arus kas masa depan atau future cash flow agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan investasi. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa dana yang dipakai untuk berinvestasi adalah dana yang benar-benar menganggur. Kemudian, dasar penilaian investasi yang dicantumkan di neraca harus diketahui dengan jelas. Kemudian, apabila terdapat investasi jangka panjang yang digadaikan, harus disertai dengan penjelasan. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dalam perhitungan investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke dalam kebijakan dan sistem akuntansi utang. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Karakter esensial dari kewajiban liabilities adalah bahwa pemerintah pusat atau daerah ini mempunyai kewajiban atau obligation masa kini. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembayaran kas, penyerahan aktiva lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, dan juga konversi kewajiban menjadi ekuitas. Tujuan dari penyusunan prosedur kewajiban secara umum itu adalah memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai kewajiban atau utang, mulai dari pengakuan sampai pada proses penyelesaian utang, memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta sebagai informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam mengkonfirmasi jumlah kewajiban yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Dan kebijakan akuntansi utang atau kewajiban ini, kewajiban dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban atau utang dicatat sebagai nilai nominal kewajiban yang terjadi. Sistem akuntansi utang atau kewajiban. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapat daerah atau aktiva daerah, di sini barang milik daerah, tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Kemudian aktivitas pengendalian, di sini ada beberapa aktivitas, di antaranya adalah perhatikan penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang. Perhatikan dan periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga.
periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman, periksa dan perhatikan aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang, dan terakhir periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Kebijakan dan sistem akuntansi ekuitas. Pengertian dan karakteristik ekuitas. Ekuitas atau equity adalah hak residual atas aktiva pemerintahan pusat daerah setelah dikurangi semua kewajiban, misalnya setoran modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kedua saldo laba, yang ketiga cadangan. Tujuannya yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai ekuitas Pemda mulai dari pengakuan sampai dengan proses pencatatannya. Kedua, memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Pemda sehingga seberapa besar dana yang dimiliki oleh Pemda dapat diperhitungkan. Kemudian kebijakan akuntansi ekuitas. Ekuitas terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan, ekuitas dana dicadangkan, dan ekuitas dana donasi. Sistem akuntansi ekuitas. Sistem dan prosedur akuntansi ekuitas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, sampai dengan peringkasan transaksi ekuitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi ekuitas pada SKPD. Kemudian aktivitas pengendalian. Salah satu, mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan modal Pemda agar terdapat kejelasan mengenai nilai ekuitas dan sumber-sumber yang sah serta penggunaan dana ekuitas tersebut untuk publik. Yang kedua, melakukan analisis terhadap akun modal ekuitas Pemda, baik ekuitas dana lancar, dana diinvestasikan, dana dicadangkan, dan atau dana yang didapat dari donasi. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap akun saldo surplus, defisit, dan aktivitas biasa. Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari suatu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. Karakteristik pendapatan. Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponennya. Aktivitas operasi mengacu pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan pokoknya. Kemudian tujuan. Yang pertama, memberikan prosedur yang baku atau aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Pemda sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh Pemda untuk membiayai kegiatan Pemda seperti yang dianggarkan. Kebijakan akuntansi pendapatan. Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Dengan kata lain, pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau pengakuan penurunan kewajiban. Kemudian sistem akuntansi pendapatan. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah di mana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Aktivitas pengendalian. Yang pertama, penggunaan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak. Yang kedua, pengecekan secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan. Yang ketiga, pengecekan apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi oleh bukti pendukung yang lengkap. Aktivitas ini untuk menjamin pernyataan keberadaan, keterjadian, hak dan kewajiban, serta penilaian transaksi pendapatan. Kebijakan dan sistem akuntansi belanja. Pengertian belanja atau biaya. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat pengurangan aktiva atau ekuitas neto lain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Kemudian karakteristik belanja atau biaya. Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban.
belanja adalah jenis biaya yang ditimbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya non-kas, baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri. Kemudian tujuannya yaitu untuk memberikan prosedur yang baku atau aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja biaya atau biaya, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya. Kedua, memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga Pemda dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran yang memungkinkan karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia. Kebijakan akuntansi belanja atau biaya. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kemudian sistem akuntansi belanja atau biaya. Yang pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Yang kedua, bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Yang ketiga, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Yang keempat adalah pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Kemudian aktivitas pengendalian. Dalam transaksi belanja harus ada otorisasi umum dan khusus terutama untuk setiap pembelian. Yang kedua, setiap surat pesanan pembelian harus didasarkan pada surat pemerintahan pembelian yang telah diotorisasi. Yang ketiga, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.